Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya. Kali ini video mengenai ruang kolaborasi modul 3.1. Pengambilan keputusan berbasis nilai-nilai kebajikan sebagai pemimpin. Studi kasus dilema etika. Masih dengan fasilitator kami yaitu Pak Anggi Faisal, pengajar praktik Bu Ratna Kartika Dewi dan Pak Panggih Cahyo Imami. Di kelompok 3 ada 4 orang, yaitu saya, Anissa Tunasana, kemudian Usman, kemudian ada Nurjana, dan ada Kusnodo. Untuk kasus, pada akhir kegiatan tahun pelajaran, sekolah mengadakan kegiatan rapat kenaikan kelas. Kepala sekolah mengadakan pertemuan dengan wali kelas dan semua dewan guru untuk membahas laporan hasil belajar murid selama 1 tahun ajaran. Kriteria kenaikan kelas yang harus dilaporkan masing-masing wali kelas yaitu jumlah nilai yang di bawah KKM maksimal 3 mata pelajaran. Kemudian ada presentase kehadiran 80% dari total hari efektif, sikap sekurang-kurangnya baik, dan menyelesaikan seluruh program kegiatan belajar yang sudah ditetapkan oleh sekolah, serta mengikuti asesmen formatif dan sumatif. Di kelas 5, ada salah satu anak yang tidak mencapai kriteria tersebut. Dia jarang masuk sekolah dan tidak mengerjakan tugas-tugas sekolah. Kehadiran selama semester 2 kurang dari 70%, serta banyak nilai kosong karena malas mengerjakan tugas baik di sekolah maupun di rumah. Setelah diadakan pertemuan dengan orang tua dan wawancara siswa pada home visit, ternyata penyebabnya kurangnya pengawasan atau perhatian orang tua. Orang tuanya bekerja sebagai petani bawang yang sibuk di sawah dari subuh sampai sore, bahkan menginap di sawah, sehingga anak tersebut tidak ada yang memperhatikan saat akan berangkat ke sekolah. Setiap malam juga dia begadang dengan teman-temannya yang menyebabkan malas berangkat sekolah karena masih ngantuk saat pagi hari. Akhirnya anak tersebut diputuskan tinggal kelas. Sebenarnya guru merasa dilema antara menerapkan peraturan sekolah atau kasihan kepada siswa tersebut. Mengingat siswa tersebut dulu sudah 2 kali tidak naik kelas dan tahun kemarin naik kelas bersyarat. Guru juga berpikir barangkali siswa menjadi malu dan putus sekolah karena sudah besar, tetapi masih tinggal di kelas 5. Analisis kasus. Ada 3 penerapan. Yang pertama yaitu paradigma dilema etika, kedua prinsip dilema etika, ketiga 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Paradigma dilema etika. Dilema etika yang terjadi pada guru berkaitan dengan nilai yang bertentangan adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan. Prinsip dilema etika. Berpikir berbasis peraturan atau rule-based thinking. Keputusan yang diambil berdasarkan musyawarah dewan guru dan kepala sekolah berbasis peraturan sekolah yang telah disepakati bersama. 9 langkah pengambilan dan pengujian keputusan. Nilai yang bertentangan dalam studi kasus. Dilema etika yang terjadi pada guru berkaitan dengan nilai yang bertentangan adalah rasa keadilan lawan rasa kasihan. Nilai keadilan terhadap semua siswa dan mematuhi peraturan sekolah dengan nilai rasa kasihan atau empati terhadap kondisi sulit siswa yang kurang mendapat perhatian keluarga. Siapa yang terlibat dalam situasi tersebut? Yang terlibat dalam kasus tersebut yaitu siswa yang malas dan tidak diperhatikan orang tua bernama Usman, guru-guru dan kepala sekolah sebagai penentu kenaikan kelas, dan orang tua siswa. Fakta-fakta yang relevan. Siswa jarang masuk kelas karena masalah psikologis kurangnya pantauan dari orang tua. Siswa naik kelas bersyarat pada tahun sebelumnya. Guru-guru dan kepala sekolah memiliki kebijakan ketat terkait kehadiran siswa sebagai kriteria kenaikan kelas. Pengujian benar atau salah terhadap situasi tersebut. Keterlibatan siswa dalam masalah pribadi tidak bisa diabaikan, namun peraturan sekolah perlu dihormati. Uji legal. Tidak terdapat aspek pelanggaran hukum dalam kasus ini. Keputusan yang diambil sepenuhnya berada dalam ranah kebijakan dan aturan sekolah. Uji regulasi. Tidak ada pelanggaran terhadap peraturan atau kode etik profesi yang terlihat guru-guru dan kepala sekolah mendasarkan keputusan mereka pada kebijakan sekolah terkait kehadiran dan kenaikan kelas. Uji intuisi. Intuisi menunjukkan bahwa ada sesuatu yang tidak beres dalam situasi ini, terutama terkait kebutuhan empati dan pemahaman terhadap kondisi sulit siswa. Intuisi mendorong untuk mempertimbangkan faktor psikologis dan keadaan khusus siswa. Uji publikasi. Jika keputusan tersebut dipublikasikan di media cetak atau elektronik, atau viral di media sosial, dapat muncul respon beragam dari masyarakat.
Beberapa mungkin mendukung keputusan tersebut sebagai penerapan aturan, sementara yang lain bisa saja mengkritiknya karena kurangnya empati terhadap situasi sulit siswa. Keputusan panutan atau idola. Keputusan panutan atau idola dalam situasi ini mungkin akan memberikan penekanan pada nilai empati dan pemahaman terhadap kondisi sulit siswa. Mereka mungkin akan mencari solusi yang seimbang antara mematuhi aturan dan memberi perhatian khusus pada kasus ini. Paradigma mana yang terjadi pada situasi tersebut? Paradigma yang terjadi dalam kasus ini adalah rasa keadilan melawan rasa kasihan, justice vs mercy. Prinsip mana yang mendasari pilihan pengambilan keputusan yang diambil? Prinsip yang dipakai dalam penyelesaian dilema ini adalah berpikir berbasis peraturan, rule-based thinking. Tentunya harus diseimbangkan dengan memberikan perhatian khusus pada keadaan sulit siswa. Apakah ada sebuah penyelesaian yang kreatif dan tidak terpikir sebelumnya untuk menyelesaikan masalah ini? Investigasi opsi trilemma. Mungkin diperlukan solusi kreatif seperti rencana pemilihan khusus untuk membantu siswa mengejar ketinggalan akademisnya. Dalam pengambilan keputusan ini sudah didiskusikan antara guru dan kepala sekolah serta langsung melalui hasil musyawarah pada saat rapat kenaikan kelas. Apa keputusan yang akan Anda ambil? Keputusan diambil adalah tidak naik kelas, karena tahun lalu sudah diberikan kesempatan untuk memperbaiki dan tidak ada perubahan. Kehadirannya pun kurang dari 70%. Coba lihat lagi keputusan Anda dan refleksikan. Sebelum pembagian rapot, saya dan wali kelas menghubungi orang tua siswa tersebut untuk memberikan pemahaman-pemahaman mengenai permasalahan dan penilaian anaknya dengan disertai penanganan yang mesti dilakukan agar psikologi anak bisa teratasi dan anak tidak kekurangan kasih sayang dan pengawasan orang tua, serta semangat menjalani sekolah. Keputusan yang diambil sesuai dengan nilai-nilai kebajikan universal dan hasil musyawarah guru-guru dan kepala sekolah pada saat rapat kenaikan kelas. Kemudian ada daftar tugas atau checklist tugas kolaborasi. Situasi kasus pilihan mengandung unsur dilematika ada memuat salah satu pengalaman dari empat paradigma dilematika ada memuat salah satu prinsip dari 3 prinsip dilematika ada memuat 9 langkah pengujian untuk menguji ketepatan pengambilan keputusan ada membuat hal-hal menarik atau tak terduga yang ditemui dalam menganalisis studi kasus pilihan ada hasil penugasan masing-masing anggota telah diserahkan sebelum tenggat waktu ada setiap anggota telah menyepakati paradigma prinsip dan hasil pengujian yang telah disepakati bersama dan siap mempresentasikan ke forum ada hasil pengaitan telah dilakukan masing-masing anggota ada. Terima kasih.